Jadi saya niru ilmunya Abu Nawas. Abu Nawas tidak bisa pidato, nggak bisa pidato. Suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu. Hei para hadirin, kamu pinter apa goblok? Lah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau mengambil wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya, beliau itu orang soleh ketika era Harun ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu, makanya ini cerita anekdot. Jadi riwayatnya nggak jelas tapi lucunya jelas. Jadi itu. Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Adiknya itu mau iso omong kok. Abu Nawas mau pinter molak-malik omong, kan masyhur itu. Dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu. Kok nggak mau terbang-terbang? Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun ar-Rasyid, siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun. Harun ar-Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong, makanya ini bohong tenang. Makanya ini anekdot, hanya guyonan. Harun ar-Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar, orang ke dia semua. Dit menang dia karena jumlahnya, bahkan Harun ar-Rasyid itu datang ke kemahnya dia karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak tit jam 12. Harun ar-Rasyid pikirannya santri ya guys, sugoi jajan nggak mesti teko, pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda, jeneng ana kebakaran pasti datang. Wis dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pinter sekali. Dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah, saya lagi tren meyakini bumi flat nih, yo kacau nih. Gara-gara penjelasan sing sepihak. Ini wong nganggur. Lah wong ilmuwan kok sentimennya perkara wedi duit. Enggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat, jadi kalau anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas paham karena dia memang nggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan, terus minta tolong sama Abu Nawas, kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor, saya udah bilang larinya maling itu ke timur, kalau kejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesor yang ngerti, oh ngenyek tuh. Jadi, nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa? Jelimet, ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi, misalnya Allah mencontohkan daraba wa masalah rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini. Ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, "Ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah." Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Mbok ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Nyamuk. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahi ayyadriban apa? Matsalam ma. Contoh apa saja. Apa saja itu ditafsiri ba'udatan
fama fawqaha, entah itu nyamuk fama fawqaha atau yang di atasnya nyamuk, maksudnya di atasnya itu fil killah atau fisighor, atau yang di atas nyamuk yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja, nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, terus kamu pesen, Pak aku gak eno patung gajah, mesti muni sanggup. Tak muni, Pak gak eno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah, oke. Tapi Pak aku gak eno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk, kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah, apa lebih mudah? Lebih sulit, karena nyamuk yang sudah kecil dia punya alat kelamin, terus seberapa juga alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya, terus seberapa aja. Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kumannya seberapa. Nah ini pentingnya ngaji akal, kamu jangan hanya bilang wow dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, di datang kalah nyamuk banyak, sebenarnya nyamuk banyak umur mangkel, gak diperhatikan itu. Makanya terus lah ini saya tahadus binemat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus, karena orang Jawa Timur itu sama-sama jagongan, itu saya itu tidak pati sering digigit, namun ya digigit tidak sesering sampean, itu jelas. Terus saya tanya, Gus punya doa apa, kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk, jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya itu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu, kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal, bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kan tadi nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telurnya juga detail lagi. Ini disebut inna woha la yastahyi ayyadriba mathalam ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak seneng mikir, kok terima nyamuk itu. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja. Saya punya temen sakit, kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja, apa itu makan atau minum? Kalau orang nggak minum nggak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan 5 hari bisa mati sama. Tapi kita karena ngakan tuh hal yang biasa, nak duit iso utang terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu tuh masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen, sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah mengatakan jong kueku kulu minta ibadi marusang nakum, kamu makanlah. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini, hanya cari goro ibal ilmu yang aneh, yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Quranul Karim. Ya saya kira demikian. Terus mangke saya pikir tidak etis kan ini Jumat nanti sing biasa itikaf nanti terganggu, nanti saya ada problem.